Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kamar. Nah, ini salah satu teman kita, Mas Agus, sedang leyeh-leyeh karena seharian kemarin udah full, acaranya penuh seharian untuk di tempat lain ya, di lokasi di lapangan di Masjid Haram gitu, Masjidil Haram gitu. Dan karena kecapean, ada satu teman kita yang saat pagi hari ini sedang sakit gitu, dan kita sudah menjenguk ke sana untuk memberi motivasi. Sehingga ini tadi saya pagi-pagi mau, karena restorannya belum buka, bikin mie instan udah ditaruh gitu ya, tinggal makan. Tapi Ustadz yang tidur di sini bilang, kan udah kemas kesehatannya, mau kemana Tat? Ini mau ke kamarnya ibu yang kemarin sakit. Oh, ya saya ikut Tat. Nah itu sampai sekarang, sampai siang ini malah ini belum saya makan ini mie instannya. Ini yang ngasih Mas Agus ini loh. Nah, saya ingin menunjukkan ini teman-teman kita tentang ini view yang ada di luar hotel sana. Nah ini kalau dibuka semacam ini, nah langsung fokusnya mengarah ke. Nah di sini saya yang senang adalah setiap kali kita bercengkerama dengan burung-burung merpati ini di kamar ini. Nah, bercengkerama dengan burung-burung merpati ya. Kalau di bawah sana penerbangan, ini saya di dalam hotel nih. Oh, lihat tuh. Nih, dia punya tempat di situ. Nah, ini dari pinggiran ada AC-nya nih. Banyak AC-nya. Jadi untuk AC-nya di sini, di setiap kamar seperti itu ya. Nah, seperti itu ada AC-nya. Nah, di sini nih. Lihat nih, sambil lihat nih bercengkerama dengan burung-burung merpati. Nah, namun selain itu, kita juga tentu saja menyaksikan view pemandangan yang ada dari hotel ini. Ini nih, sembunyi nih, burungnya nih. Ngapain gitu lihat sini? Lihat-lihat ini paling mikir ini. Bapak itu ngapain? Buka pintu, yang lain nggak buka pintu. Nah, burung merpatinya ini kakinya warna merah. Dan bajunya ini bagus ya. Bulu-bulunya mirip semuanya, kembar seperti itu semua warnanya. Nah, ini di atas hotel itu ada yang parabola ini. Nah, ini parabola kecil ya untuk stasiun TV-nya gitu. Juga di sini ada lihat TV. Tadi sepak bola nih teman saya sudah muter nih. Nah, ini ya, kita lihat ini dari sini terlihat ada ketin. Nah, inilah pemandangan gitu dari dari bukit yang paling tinggi. Kemudian ada hotel-hotel terada di sini ya. Bagus. Nah, ini geser sedikit-sedikit. Nah, itu di bawahnya ada jalan raya. Ini adalah jalan yang menuju ke arah Masjidil Haram. Itu Masjidil Haram lewatnya di situ. Jadi ini yang bagian atas ya, jalur bagian atas. Dan kalau kita pakainya ada yang jalur di bagian bawah. Tapi ini nggak kelihatan nih, hanya bel-bel aja. Karena ini bukit keturun itu. Nah, bukit ini dipotong ya. Jadi bukit ini dipotong karena ini sebenarnya ini masih bukit, tadi dipotong ke bawah untuk dibangun hotel seperti ini. Nah, di bawah itu jalan raya menuju ke sana, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram gitu ya. Mana Masjidil Haramnya? Ini dia. Nah, ini ketutup ini sama kerennya besar banget ini. Ini sedang pembangunan nih, hotel banyak berapa lantai ya. Ini kalau yang saya tinggal ini ada 15 lantai nih. Saya tinggal di lantai yang ke-9. Nah, ini perkiraan juga sama nih, mungkin 15 lantai juga nih. Tapi saya lihat ini ya, konstruksinya sepertinya nggak pakai nggak dicar gitu ya. Jadi ini saya lihat hanya langsung besi terus semuanya sampai atas. Nah, itu. Jadi ini malah tanpa beton atau cakar itu. Nah, beton enggak, tapi hanya tengah, yang bagian tengah ada nih. Ini sudah terlihat ada beberapa besi, kerangka besinya ada. Kalau ini yang di bangunan utamanya nggak pakai kerangka besi ini, malah di bagian dalamnya nih ya. Mungkin sekitar untuk liftnya itu ya. Jadi mungkin secara teori ini untuk menancapkan ke dalam tanah, mungkin ini yang pakai cakar ayam di dalam ini masukkan sehingga dia sebagai penguat ataupun urat yang utama, dan yang si samping ini hanya sebagai sayapnya aja. Kalau saya kepikiran ke situ ya, jadi pembangunannya lebih cepat karena hanya kerangkanya bagian dalam yang menghujam ke bumi.
yang ke bumi dan yang ke atas sampai dengan ke atas bagian tengah aja, kemudian bagian pinggirnya sayap gitu. Jadi seperti pohon, jadi mungkin pinggirnya seperti pohon. Jadi pohonnya ke bawah itu satu, tapi ini daunnya atau rantingnya ke kiri kanan ini juga saya anggap sebagai rantingnya, walaupun ini juga sampai dikasih besi sampai ke bawah. Nah itu, ini terbang lagi, ambang. Kelihatannya kok agak gede ya. Nah, burung merpatinya agak gede nih. Nah, sampai 15 sampai ini. Jadi kita lanjutin ya. Nah, kita ngetahui pembangunan gedung itu nanti tingginya seberapa hanya dilihat dari tingginya crane ini. Kalau tingginya crane segini ya, nanti otomatis gedung atau bangunannya setinggi ini juga. Ini sudah jalan nih, berarti ini ya sedang produktif untuk proses pembangunan. Walaupun kelihatannya tidak ada proses apapun, ternyata ada ya. Mungkin semacam kalau di kampung itu ngenam besi itu lebih suwe timbang ngecor itu ya. Ngecor itu sehari rampung, tapi kalau ngenam besi suwe ini kelihatannya petugas di sana yang berpanas-panasan ini saja ya. Ini yang merah atau kuning itu. Ini zoom digital itu ya ini jelek gitu. Jadi gambarnya kotak-kotak. Tapi kalau zoom optik itu keren, masih tetap tajam. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi nanti perkiraan hotelnya akan setinggi ini, lebih tinggi dari ini. Ini cuma segini, ini lebih tinggi lagi. Nah, sampai sekitar ini nanti. Jadi nanti akan tertutup ini, mungkin Masjidil Haramnya akan tertutup. Bener, hanya tinggal jamnya yang kelihatan nih. Nah, seperti itu. Misalkan ini kerennya ini hilang, kita akan kelihatan itu jam atau jam-jam itu sangat jelas ya. Nah ini, tapi kalau malam ini jelas karena menyala gitu ya. Nah ini, nah gitu. Dari sini kita juga lihat itu bagaimana sebuah hotel atau rumah penduduk atau yang tempat usaha masih tradisional ya. Jadi mereka kita nggak tahu ya, ini semacam kos-kosan atau apa, kurang tahu juga, karena ini penduduknya ini masih mepeni itu menjemur pakaian itu ya, menjemur pakaian di situ ya, di atas tuh, seperti ibu-ibu kita ya, di atas lantai atas tuh menjemur pakaian. Ini mirip nih. Ini mungkin nama rumah penduduk saya kurang begitu tahu, tapi kalau lantainya banyak juga ya. Ini ada jarang, hanya rumah ini aja yang ada jemurannya di atas. Kalau yang lain ini seperti ini, biasanya itu tangki air itu mesti ada di atas. Tangki air, kemudian unit AC itu ada di atas. Kalau dengar suaranya ini juga saya rasa semacam diesel gitu ya, pembangkit listrik ini. Dia ada pembangkit listrik untuk ini. Nah ini bapak-bapaknya nih, di bawah ini sedang uji pakaian juga. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau kita geser ke kanan, ini bentuk bangunannya rata-rata kotak semuanya gitu ya. Jadi tidak ada yang menarik atau seindah ketika di Tor Zamzam itu di atasnya tidak hanya kotak, tapi ada semacam genting, tapi walaupun bukan genting ya, dari aspek atau dari apa kita nggak tahu, sehingga bagus. Nah ini di sini semuanya kotak. Yang paling atas itu adalah biasanya tandon air aja, tandon air di atas. Oke, ya kita naik lagi ya. Itu menara masjid, masjid apa saya kurang begitu tahu. Naik lagi itu ada tower untuk tower HP gitu ya. Di bawahnya ada mobil-mobil yang sedang parkir berbuang. Itu adalah tempat semacam, biasanya kalau ramen itu semacam pertokoan atau semacam itu ya, sampai dengan ujung sana. Nah gitu, bukitnya kelihatan ya. Di bawahnya ada juga, nah ini dia mobil yang sedang jalan. Nah di sini nih, mana nih? Nah ini mobil yang sedang jalan di sini nih, dari tempat perbukitan turun ke bawah. Nah ini memang ini lereng-lereng ya, lereng-lereng. Nah ini dia. Jadi lereng-lereng semacam ini biasanya ini lerengnya biasa sama seperti ini, hanya ini nanti dipotong untuk didirikan bangunan.
Nah, kalau dibandingkan dengan ketika kita berhaji dulu, saya biasanya kalau longgar menikmati udara atau view itu, pemandangan alamnya itu. Halo burung dara, dari temen ya. Temen udah ada, udah terbang, udah pergi, hanya ada saya. Sini mau nggak? Ini dulu diajak ngomong. Oh, ada burung kecil itu yang nggak bisa juga dari makan kali ya. Perenjak, bukan ya, burung gereja kalau kita di kampung kita gereja. Nah, kalau memandang ke alam, ke atas itu, dulu saya di Makkah, ketika saya ada hotel di Holiday Inn, itu saya di lantai berapa ya tempat nyuci itu, saya menikmati ada burung semacam burung Raja Wali yang sangat besar. Jadi setiap kali saya cuci itu saya menikmati kegagalan burung Raja Wali yang terbang. Kalau terbang tidak mengepakkan sayap, langsung seperti apa itu namanya, seperti jalan gelondor itu. Apa itu jalan gelondor ya? Jadi makcut gitu, tidak mengepakkan sayap tuh, balik jalan tuh naik atas lagi gitu. Nah gitu loh, jenengnya apa itu ya, namanya apa? Nah begitu. Nah gitu teman-teman, perbedaan kita ketika berhaji sama umroh yang kedua ini, perbedaan semacam itu. Gitu nggih, terima kasih. Kita hanya menyampaikan apa yang ada di kamar saya, menikmati ketika kita kemarin seharian sudah melaksanakan kegiatan ibadah umroh umroh sunnah, naik mobil apa itu namanya, transportasinya naik mobil untuk umroh bersama melalui dari Tanim dan sebagainya hingga acara usai, sehingga ini pada capek ya. Ibu-ibu yang suka belanja hari ini belanja. Ini Pak Ustadz, ini ada dua nih, ini Pak Ustadz siapa jenenge lah nih. Nah, Ustadz kita yang sebagai mutawif, ini dia duduk tidurnya di sini, dan ini kosong karena Pak Mutawif sukanya yang paling pinggir. Nah ini kosong, jadi ada 5 bed tapi isinya 4 orang. Nah, saya ini Ustadz Seno, oh namanya Ustadz Zudi ya, Ustadz Zudi. Ini Ustadz Seno yang dari Indonesia, yang ini Ustadz Zudi dari mutawif yang ada di sini di Tanah Suci, dan ini yang amburadul itu tempat saya. Itu karena saya bawa alat media untuk rekaman di sepanjang perjalanan ini, jadi nanti akan banyak video yang bisa dilihat setelah selesai. Dan ini Mas Agus, nah ini Mas Agus seorang pengusaha sukses, dia tugasnya pekerjaannya adalah borong apa? Borong khusus spesialis kaca. Jadi misalnya Bapak Ibu punya hotel nggak kepake, mau dirobohkan atau diganti bentuk, nanti silahkan diborongkan sama beliau. Itu dia memborong ini kaca-kaca semacam, jadi lantai berapapun dia mau gitu, berapa banyak pun dia mau gitu ya. Kemudian yang terakhir ketika mau berangkat dia masih ngurusin ini pencopotan di UGM, Universitas Gadjah Mada, sebuah gedung yang ingin direnovasi, dibentuk baru. Ini beliau yang dapat tendernya untuk borong kaca seluruh gedung. Wah keren ya, seluruh gedung banyak banget. Terima kasih teman-teman ya, kita menceritakan kamar dan view yang ada di tempat kita berada, yaitu di Hotel Olayan Palace Hotel di Makkah gitu ya. Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.